Halo semua, pada kesempatan ini saya akan coba bawakan materi tentang karakteristik kewirausahaan. Mata pelajaran PKWU, Rekayasa kelas 10, MIPA, KD 3.1, itu tentang kewirausahaan. Oke, kita mulai. Pertama kita akan melihat dulu apa sih itu kewirausahaan. Menurut Prawiro Kusumo, dia mengatakan bahwa wirausaha adalah upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan kemudian meramu sumber daya yang ada untuk menemukan peluang dan kemudian pada akhirnya untuk melakukan perbaikan kehidupan atau perbaikan hidup. Selain itu, yang namanya wirausahawan itu bisa dikatakan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam upaya yang nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan. Jadi bisa dikatakan dari sini bahwa kewirausahaan adalah usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya, cara kerja, teknologi, semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menilai produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu adalah konsep tentang kewirausahaan itu sendiri. Di sini kita akan melihat asas kewirausahaan itu sendiri. Ada beberapa asas kewirausahaan. Yang pertama adalah kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang tepat, yang sehat. Kemudian kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Ya, jadi yang namanya kita bicara tentang kewirausahaan berarti bicara tentang punya kemampuan, punya kemauan ya untuk bekerja dengan teliti dan produktif pastinya. Yang ketiga, kemampuan memecahkan masalah, problem solving ya, dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian dalam mengambil risiko bisnis. Nah, yang namanya wirausahaan itu ya dalam menjalankan bisnisnya harus berani dalam mengambil risiko. Yang keempat, kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. Jadi punya sikap mandiri dalam berwirausaha. Dan yang kelima, kemampuan berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Ini adalah suatu hal yang harus menjadi dasar juga oleh seorang wirausahaan bahwa selain dia itu tekun, teliti, dan produktif, dia harus juga memiliki karakter yang artinya yang punya tindakan yang kreatif ya, orang yang kreatif, orang yang inovatif. Sehingga kalau terjadi ada kendala, problem gitu, dia bisa berpikir cepat, dia akan berpikir lebih kreatif, akan lebih inovatif, update dengan keadaan yang sekarang. Berikutnya kita lihat sini adalah tujuan daripada kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Itu sudah pasti ya. Jadi dengan adanya kewirausahaan itu masyarakat juga akan berdampak ya. Artinya ada lapangan pekerjaan yang terbuka karena banyak wirausahaan yang mulai maju, yang mulai membuka usahanya atau bisnisnya semakin berkembang sehingga peluang pekerjaan untuk orang di luar sana semakin banyak. Yang keempat, tujuannya adalah membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Berikutnya, sasaran kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, instansi pemerintah.
BUMN, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi, contohnya pengusaha kecil dan koperasi. Yang ketiga, generasi muda pastinya. Contohnya anak-anak putus sekolah, calon wirausahawan yang baru, atau anak-anak sekolah. Manfaat daripada kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Betul sekali. Jadi dengan adanya orang membuka lapangan pekerjaan baru, ya, atau kewirausahaan yang baru, wirausahaan yang baru, itu mengakibatkan orang-orang sumber daya yang tadinya nganggur bisa tertampung lah, kira-kira seperti gitu. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, manfaatnya adalah memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Ya. Dan yang kelima, mendidik masyarakat agar hidup efisiensi dan sederhana. Dan yang berikutnya, mendidik karyawan jadi orang yang lebih mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Ya, jadi be tough, tangguh dalam menghadapi setiap pekerjaan yang ada, dalam menghadapi problem solving yang ada. Berikutnya, kita akan lihat di sini ada beberapa keterkaitan kebijakan, keterkaitan tentang kewirausahaan itu sendiri. Ya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa pembangunan bidang pendidikan, ya, khususnya dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu di situ dibilang bahwa pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan seperti bisa menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan pastinya yang baru, dan yang kedua menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Jadi artinya dengan adanya ketersediaan daripada tenaga-tenaga yang terdidik, orang-orang yang artinya mengampu pendidikan, mereka punya wawasan, mereka diharapkan mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga peluang pengangguran itu semakin berkurang karena banyak wirausahaan muda yang mulai muncul, lahir, berkembang dengan usaha dan bisnisnya mereka sehingga itu bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar mereka. Ya, dengan dua hal ini, menciptakan lapangan pekerjaan dan menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Berikut di sini adalah landasan pengembangannya ya tentang kewirausahaan itu dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 95 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Yang keempat, Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Pendidikan Nasional ya tanggal 29 Juni tahun 2000 tentang pendidikan, pengkoperasian, dan kewirausahaan. Jadi ini adalah landasan-landasan pengembangan kenapa kewirausahaan itu penting dibudayakan, penting dikembangkan. Ini landasannya 4 hal ini ya. Berikutnya kita akan lihat tentang dimensi kewirausahaan. Nah, di sini kalau kita bicara tentang dimensi kewirausahaan, itu ada 4 parameter dimensi kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kita bicara tentang inovasi dan kreativitas. Nah, di sini dibilang inovasi adalah modal utama kewirausahaan. Itu betul sekali. Jadi artinya dengan inovasi kalau seorang wirausahaan menemui jalan buntu dalam usahanya dia, dalam bisnisnya dia, nah kalau seorang yang punya inovasi, yang kreativitas, pasti dia akan bisa up to date ya. Dia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi inovasi menciptakan sesuatu yang baru atau tampil beda. Nah, esensi dari kewirausahaan sendiri adalah inovasi dan kreasi. Oleh sebab itu, wirausahaan dituntut memiliki sikap inovatif dan kreatif dalam mengembangkan usahanya. Nah, kalau bicara tentang kreativitas, itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah
dan menemukan peluang. Ya, jadi istilahnya mendapatkan ide-ide yang bisa jadi yang belum pernah orang ciptakan. Nah, terus kita ciptakan ide yang baru. Nah, itu namanya kreativitasnya ada dalam diri seorang wirausahaan. Dan dia menemukan peluang itu dalam situasi dan kondisi tertentu. Contohnya misalnya di saat pandemi ini, mungkin ada yang menemukan ide-ide baru ya dalam masa pandemi ini, karena dia tahu bahwa peluangnya itu bisa ada di masa pandemi ini. Ya, mungkin dari bentuk bisnis makanan mungkin, ya, yang artinya bisa membantu, atau bisnis transportasi dan logistik, ya, di masa pandemi ini. Berikutnya di sini kita akan lihat bahwa jadi yang namanya kreativitas itu adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Ya, jadi sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu perbedaannya ya. Sekali lagi, jadi kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda, sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemampuan melakukan dan kemampuan untuk memikirkan, itu perbedaannya situ. Inovasi dapat dilakukan dengan cara memberikan nilai tambah atau value pada suatu barang atau jasa. Jadi mungkin bisa jadi inovasi itu juga di sini dari kalimat ini ya. Artinya mungkin dari barang yang sudah ada atau jasa yang sudah ada perbedaan, diberikan sentuhan, diberikan value atau nilai tambah dari produk yang sudah ada, dari jasa yang sudah ada. Nah, itu bisa juga disebut dengan inovasi. Jadi yang sudah ada, dia coba explore, ya, dikembangkan, ada nilai tambah dari barang atau jasa tersebut. Oke, berikutnya dari sisi yang ketiga adalah bicara tentang bekerja keras, ya, dimensi berikutnya. Terus yang keempat adalah bicara tentang, yang ketiga berbicara tentang memiliki motivasi. Tadi yang kedua bicara tentang bekerja keras, yang ketiga kita harus memiliki motivasi. Seorang wirausahaan itu harus memiliki motivasi, ya. Di sini dibilang teori motivasi diri sendiri bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bawahan. Jadi motivasi itu ada sebuah keinginan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Motivasi membantu wirausahaan dalam pengolahan sikap untuk mengendalikan situasi yang ada. Berikutnya, dimensi yang berikutnya adalah pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik. Dalam hal ini adalah daya tahan seseorang bekerja sampai sesuatu yang diinginkan tercapai. Pantang menyerah adalah kombinasi antara bekerja keras dengan motivasi yang kuat untuk sukses. Ya, itu dia. Berikutnya kita lihat di sini tentang karakter kewirausahaan menurut William Bygrave. Wirausahaan itu dikenal ya dengan 10D. Jadi ini karakter kewirausahaan menurut William Bygrave dengan istilah 10D. Yang pertama adalah dream. Apa itu dream? Dream itu wirausahaan mempunyai visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya. Dan yang paling penting adalah ia mampu atau ia mempunyai kemampuan ya, untuk mewujudkan impian tersebut. Oke, berikutnya decisiveness, yaitu adalah orang yang bekerja dengan cepat dan tepat. Ya, kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan faktor kunci kesuksesan dari bisnis yang dijalankan. Yang ketiga adalah doing atau doers. Wirausahaan tidak mau menunda-nunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat adalah determination. Ya. Determination itu apa? Determination adalah wirausahaan dalam melaksanakan kegiatannya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan pantang menyerah walaupun dihadapkan pada halangan atau rintangan yang tidak mungkin diatasi. Yang kelima adalah
dedication. Dedikasi wirausahaan sangat tinggi. Semua perhatian dan kegiatan dipusatkan tuh biasanya semata-mata untuk kegiatan bisnis mereka. Yang keenam adalah devotion. Devotion adalah kegemaran, ya, yang sangat dalam tanda petik bisa dibilang tergila-gila, ya. Nah, hal ini yang biasanya mendorong seorang wirausahaan tuh mencapai keberhasilan dengan sangat kreatif, ya, dalam menjual produknya mereka yang mereka tawarkan. Kenapa? Karena wirausahaan mencintai pekerjaan bisnisnya tersebut. Yang ketujuh adalah details. Wirausahaan selalu memperhatikan faktor-faktor yang kritis, ya, faktor-faktor kritis, tidak akan mengabaikan faktor-faktor kecil tertentu yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Jadi mereka sangat detail, sangat kritis, melihat hal-hal yang kecil pun mereka akan perhatikan. Yang kedelapan adalah destiny, yaitu wirausahaan biasanya bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, ya. Yang kesembilan adalah dollars. Wirausahaan tidak mengutamakan kekayaan. Motivasinya biasanya bukan untuk memperoleh uang, akan tetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan usaha atau bisnis mereka. Berikutnya yang terakhir, yang ke-10, distribute. Wirausahaan biasanya itu bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaan mereka, yaitu orang-orang yang kritis, ya, biasanya orang-orang yang kritis, terus mau diajak untuk mencapai sukses bersama dalam bidang bisnis yang mereka jalankan. Itu dia adalah karakteristik kewirausahaan menurut William Bygrave yang dikenal dengan 10D. Nah, ini adalah ciri-ciri dan watak wirausahaan, ya, menurut Meredith. Ya. Ada percaya diri, berorientasi kepada tugas dan hasil, mengambil risiko, leadership, kepemimpinan, orisinal, berorientasi ke masa depan, ya, jujur dan tekun, ya. Itu dia. Nah, di sebelahnya itu ada watak-wataknya. Kalau percaya diri itu seperti apa? Berikutnya kita lihat di sini tentang pengembangan kewirausahaan. Menurut Schimmerer di sini tahun 96, ya. Pandangannya dia mengatakan bahwa nilai tambah, ya, di dalam berwirausaha itu, ya, esensi daripada kewirausahaan itu adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara yang baru yang berbeda. Agar apa? Agar supaya itu bisa bersaing dengan pesaing. Nah, di sini menurut Schimmerer bahwa nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan teknologi baru, developing new technology. Terus yang kedua, bicara tentang penemuan pengetahuan baru, ya, discovering new knowledge. Yang ketiga, perbaikan produk. Produk itu bisa jadi barang dan jasa, ya, yang sudah ada. Perbaikan, jadi yang sudah ada dilakukan perbaikan. Dan yang keempat, penemuan cara-cara yang berbeda yang menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efektif. Berikutnya kita akan lihat di sini pengembangan kewirausahaan itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ada 5 elemen pokok yang mempengaruhi pembentukan kewirausahaan tersebut. Yang pertama itu adalah bicara tentang peluang atau opportunity. Nah, kalau bicara tentang peluang, itu bisa diartikan sebagai tingkat kemungkinan lahirnya usaha baru dan luasnya kesempatan yang tersedia bagi seorang wirausahaan untuk biasanya memanfaatkan kebiasaan atau memanfaatkan kelebihan yang dimiliki mereka dalam mencapai suatu keberhasilan. Nah, biasanya peluang wirausaha itu semakin tinggi jika kerangka institusi dan kerangka hukum pendukung terciptanya pasar yang efisien. Nah, di samping itu, biasanya semakin rendah kendala yang harus dihadapi oleh wirausahaan untuk memanfaatkan peluang usaha, maka semakin tinggi kemauan para wirausahaan tersebut untuk berwirausaha. Oke. Yang kedua adalah kemampuan berwirausaha, ability to enterprise. Kemampuan berwirausaha yang biasanya diartikan sebagai kemampuan teknik dan bisnis yang diperlukan untuk memulai
atau untuk menjalankan suatu bisnis, ya, untuk menjalankan bisnis mereka. Kemampuan teknik merupakan keterampilan teknik, sedangkan kemampuan bisnis merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek fungsional bisnis. Misalnya, perencanaan bisnis, pengembangan produk, pemasaran, manajemen personalia, manajemen umum, akuntansi, keuangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu bicara tentang kemauan berwirausaha. Kalau yang tadi poin 2 kemampuan berwirausaha, yang poin 3 ini adalah kemauan berwirausaha. Faktor kemampuan yang dapat diajarkan, ya, atau faktor karakteristik dapat dibentuk melalui pengalaman dan lingkungan. Sekali lagi, faktor kemauan dapat diajarkan atau faktor karakteristik dapat dibentuk melalui pengalaman dan lingkungan. Faktor kesempatan dapat dibentuk dengan dukungan pemerintah melalui berbagai cara. Sedangkan faktor kemauan, ya, kalau di sini kalau kita bicara tentang faktor kemauan, merupakan sebuah niat yang harus hadir dari seorang wirausahaan itu sendiri. Jadi kemauan itu yang menjadi wirausahaan itu bisa mengambil kesempatan dan bisa menanggung risiko. Itu dia, ya. Jadi sekali lagi, jadi kalau bicara tentang kemauan berwirausaha, itu kembali ke dalam diri dari calon wirausahaan itu sendiri. Nah, kemampuan untuk menjadi seorang wirausahaan itu adalah kemauan mengambil kesempatan dan berani untuk mengambil resiko. Ya, kalau tadi yang kedua itu, yang poin kedua bicara tentang faktor kemampuan, ya. Nah, kalau ini adalah kemauan. Jadi dalam diri seorang wirausahaan itu sendiri. Yang keempat adalah kondisi sosial. Nah, kalau bicara tentang kondisi sosial di sini merupakan kondisi masyarakat. Nah, hal ini mencakup persepsi dan sikap masyarakat terhadap profesi kewirausahaan itu sendiri. Persepsi masyarakat yang negatif akan menjadi penghambat lahir dan tumbuhnya wirausahaan-wirausahaan yang baru. Jadi, kembali lagi ke persepsi masyarakat, ya. Kalau negatif, akibatnya gitu, menghambat. Sikap masyarakat mempunyai pengaruh potensial dalam mendorong atau menghambat pola pikir, ya, pola perilaku kewirausahaan. Faktor sosial sama pentingnya itu dengan faktor modal, sama pentingnya dengan informasi, ya, sama pentingnya dengan faktor teknis, faktor fisik dalam melahirkan kegiatan bisnis baru. Jadi sosial ini penting, ya, faktor sosial. Dan yang kelima adalah faktor ekonomi. Nah, biasanya perekonomian suatu daerah dapat mempengaruhi lahir dan tumbuhnya wirausahawan. Itu sekali lagi, ya, perekonomian suatu daerah itu bisa mempengaruhi lahirnya dan tumbuhnya wirausahawan. Penelitian menunjukkan daerah yang melaksanakan secara efektif program pengembangan perekonomian akan melahirkan lebih banyak kegiatan wirausaha dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki atau sedikit memiliki program pengembangan perekonomian daerah. Itu ada penelitiannya seperti itu. Jadi ada penelitian mengatakan bahwa kalau daerah yang selalu aktif dalam program pengembangan perekonomian akan melahirkan kegiatan wirausaha yang banyak. Sedangkan kalau daerah yang tidak memiliki atau sedikit memiliki program pengembangan perekonomian, maka itu akan mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Oke, berikutnya kita akan lihat sini adalah keberhasilan dan kegagalan wirausahawan, faktor keberhasilan dan kegagalan. Nah, kalau faktor-faktor pendukung keberhasilan wirausahaan itu ada faktor manusianya, faktor keuangan, betul sekali, ya, modalnya, faktor organisasi, ya, struktur organisasinya, faktor mengatur usahanya, manajemennya, dan pasti faktor pemasaran, ya, tentang promosi. Nah, langkah-langkah untuk menjadi wirausahaan yang sukses, pastinya kita harus punya visi dan tujuan yang jelas. Berikutnya, yang kedua harus bersedia untuk berani mengambil risiko dari setiap para wirausahawan. Yang ketiga, harus terencana dan terorganisir. Yang keempat, kerja keras sesuai dengan tingkatan kepentingannya. Ya, harus bekerja keras. Yang kelima, mengembangkan hubungan yang baik dengan karyawan. Jadi punya hubungan relationship yang baik dengan karyawan itu penting. Dan juga dengan pelanggan atau konsumennya, dan pemasok, dan yang lainnya. Dan yang keenam adalah hal-hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan. Apa aja yang positif, yang bisa membuat usaha atau bisnis berkembang, bisa sukses,
itu dilakukan dengan baik. Ya, berikutnya menurut Kate Hillit, ya, ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan. Yang pertama itu bicara tentang peluang pasar yang baik. Yang kedua bicara tentang keunggulan persaingan. Pasti dalam bisnis ada persaingan, artinya unggul. Yang ketiga adalah kualitas barang atau jasa. Itu penting sekali. Kualitas barang atau jasa kita harus bagus. Yang keempat, inovasi yang berproses. Ya, jadi selalu update, ya, selalu memperbarui nilai tambah dari produk atau jasa yang kita coba kembangkan lagi. Yang kelima adalah dasar budaya dari perusahaan itu sendiri. Budaya perusahaan itu seperti apa, ya. Yang keenam adalah menghargai pelanggan dan pegawai. Maksudnya tadi yang poin 5 itu dasar budaya perusahaan, ya, tadinya perusahaan tersebut itu biasanya seperti apa sih? Mereka dalam berbisnis, budaya yang tumbuh dalam usaha mereka seperti apa? Apakah disiplin atau enggak dan sebagainya. Nah, yang keenam menghargai pelanggan atau konsumen dan pegawai sendiri, ya, pegawai sendiri. Yang ketujuh manajemen yang berkualitas. Salah satu faktor penting ini manajemen nih. Sebuah usaha itu akan berhasil itu kalau mereka punya manajemen yang bagus. Kalau manajemennya kelihatan berantakan, itu pasti atau tidak berkualitas, itu dalam hitungan nggak lama usaha itu bisa aja nggak akan berkembang, akan bangkrut bisa. Dan yang ke-8 adalah dukungan modal yang kuat. Modal itu penting. Nah, kegagalan tadi kalau bicara tentang keberhasilan, inilah kegagalan dalam berwirausaha, faktornya. Nah, si Merer memberikan pendapatnya beberapa faktor-faktor yang menyebabkan wirausahawan gagal dalam menjalankan usahanya, ya, apalagi usaha yang baru, yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Jadi bicara yang tadi yang saya bilang, manajemennya tidak dikemas dengan baik, ya, manajemen usahanya nggak berkembang dengan baik, tidak di-manage dengan baik. Yang kedua, kurang berpengalaman, itu pasti. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan, betul, ya. Terus yang keempat adalah gagal dalam perencanaan, ya, eksekusi perencanaannya gagal. Terus yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, ya, dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Itu dia faktor-faktor kegagalan menurut si Merer. Demikian materi kita untuk hari ini tentang karakteristik kewirausahaan. Mudah-mudahan bisa video ini, ya, bisa bermanfaat untuk kita semua dan dipelajari dengan baik. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di materi berikutnya.